Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta tentang angkat kandungan. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, jadi di video sebelumnya saya juga pernah membahas tentang angkat kandungan atau histerektomi. Moms bisa lihat di video saya. Nah, di situ ada banyak komentar yang bertanya tentang angkat kandungan, dan ada juga beberapa yang membahas tentang mitos-mitos mengenai angkat kandungan, seperti yang nanti akan saya bahas di video ini. Jadi untuk moms yang masih bingung tentang angkat kandungan, bisa nonton video ini sampai selesai, oke? Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih angkat kandungan itu. Jadi, angkat kandungan atau dalam bahasa medisnya disebut juga dengan histerektomi, itu adalah prosedur operasi untuk mengangkat kandungan. Nah, kandungan ini atau rahim ini itu diangkat karena adanya indikasi medis tertentu. Misalnya saja karena terjadi kanker rahim atau kanker rahim, kemudian terjadi kanker serviks. Bisa juga disebabkan karena prolapsus uteri, nyeri panggul yang kronis, kemudian disebabkan juga oleh endometriosis, seperti itu. Nah, oke, kita langsung bahas saja tentang mitos dan fakta mengenai angkat kandungan. Yang pertama adalah mitos yang mengatakan bahwa orang yang mengalami atau dioperasi angkat kandungan atau histerektomi itu adalah orang yang mengidap kanker rahim atau juga yang mengidap kanker serviks. Nah, sebenarnya faktanya adalah bukan hanya orang yang mengidap kanker saja, baik itu kanker rahim atau kanker leher rahim atau kanker serviks yang diangkat kandungannya. Ada juga beberapa indikasi medis yang lainnya yang bisa menyebabkan dilakukannya operasi pengangkatan rahim ini. Yang salah satunya atau diantaranya yang seperti tadi saya sebutkan di awal, bahwa ada endometriosis, ada prolapsus uteri, dan ada beberapa indikasi medis lainnya yang mengharuskan dilakukannya pengangkatan rahim. Jadi bukan hanya penderita kanker rahim atau kanker serviks yang mengalami atau mendapatkan tindakan operasi seperti ini, tapi ada juga beberapa hal atau penyakit yang menyebabkan dilakukannya pengangkatan rahim atau histerektomi. Dan juga operasi pengangkatan rahim ini tidak hanya dilakukan pada orang yang berusia di atas 30-an, tapi operasi pengangkatan rahim tidak memandang umur, baik itu umurnya masih 20-an, 30-an, 40-an. Yang jelasnya kalau misalnya mengalami masalah-masalah dalam rahimnya yang harus melakukan pengangkatan rahim, maka dilakukan operasi pengangkatan rahim. Jadi tidak ditentukan bahwa hanya umur sekian yang diberikan tindakan operasi pengangkatan rahim. Umur 20-an pun bisa dilakukan operasi seperti itu jika memang itu adalah saran medis atau itu adalah salah satu cara pengobatan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang semakin membahayakan ibunya nantinya, seperti itu. Kemudian, hal yang kedua adalah ada beberapa orang yang mengatakan bahwa setelah melakukan operasi pengangkatan rahim, seorang wanita masih bisa hamil. Tapi faktanya, mungkin ini sedikit mengagetkan atau mengecewakan, karena orang yang mengalami atau yang telah melakukan operasi pengangkatan rahim, yang telah diangkat rahimnya itu sudah tidak lagi bisa untuk hamil. Meskipun kalau operasi pengangkatan rahim atau histerektomi itu ada beberapa tingkatannya. Ada yang diambil rahimnya secara keseluruhan, kemudian ada juga yang setengah atau secara parsial. Tapi baik operasi yang secara parsial atau yang cuma setengah, itu juga tidak bisa terjadi kehamilan. Karena yang namanya janin itu terjadi kehamilan kalau misalnya janin itu ada di dalam rahim. Kalau rahimnya tidak ada, bagaimana caranya bisa terjadi kehamilan? Seperti itu, tidak ada tempat untuk janin tinggal dan tumbuh sehingga terjadi kehamilan. Dan hal ini biasa juga ada orang yang
sudah melakukan operasi pengangkatan rahim, tapi mereka baru tahu bahwa setelah melakukan operasi itu, dia tidak bisa lagi hamil. Jadi, saya sampaikan dan sarankan untuk moms dan teman-teman yang lain, kalau misalnya punya kenalan, teman, keluarga yang akan melakukan tindakan pengangkatan rahim, operasi pengangkatan rahim, sebaiknya disampaikan bahwa setelah tindakan tersebut, ibu tidak bisa lagi untuk hamil. Karena ada juga orang yang pernah melakukan tindakan itu, pernah dilakukan operasi pengangkatan rahim, dan beberapa bulan kemudian dia datang dan mengatakan ingin program hamil, padahal sudah dilakukan pengangkatan rahim. Karena kurangnya informasi yang didapatkan bahwa pengangkatan rahim tidak bisa lagi untuk hamil. Kemudian, hal yang ketiga adalah banyak juga yang berpikiran bahwa setelah melakukan operasi pengangkatan rahim, mereka sudah langsung menopause. Karena sudah tidak ada rahim, makanya langsung menopause. Jadi, tidak seperti itu, moms. Tidak semua tindakan operasi pengangkatan rahim itu akan langsung menyebabkan seorang perempuan itu mengalami menopause. Memang, ada yang langsung menyebabkan menopause jika indung telur atau ovarium itu diangkat keduanya. Tapi kalau indung telurnya masih ada, itu orang yang mengalami pengangkatan rahim tapi masih ada indung telurnya itu belum dikatakan langsung mengalami menopause. Butuh waktu sekitar kurang lebih 5 tahun untuk mencapai menopause dini. Jadi, moms jangan beranggapan bahwa setelah pengangkatan rahim langsung menopause. Hal yang keempat yaitu katanya kalau orang operasi pengangkatan rahim maka lukanya itu besar. Jadi, untuk operasi pengangkatan rahim itu juga disesuaikan. Kalau misalnya ukuran rahimnya itu normal, itu bisa dilakukan histerektomi atau pengangkatan rahim itu melalui vagina. Tapi, kecuali kalau misalnya ukuran rahimnya lebih besar, itu bisa dilakukan sayatan di perut. Seperti itu. Dan, sayatannya juga tidak sebesar yang moms perkirakan, tapi sayatannya itu hanya sayatan kecil saja. Yang kelima adalah, ada yang mengatakan bahwa orang yang telah melakukan operasi pengangkatan rahim itu tidak bisa lagi untuk berhubungan seksual. Nah, faktanya adalah yang diangkat itu adalah rahim. Dan proses operasi pengangkatan rahim bisa saja rahimnya diangkat dan masih tersisa yang namanya leher rahim atau cervix. Yang keenam adalah ada juga beberapa orang yang bertanya apakah setelah melakukan operasi pengangkatan rahim atau histerektomi itu masih bisa mengalami yang namanya menstruasi. Nah, jadi kita harus tahu dulu pengertian menstruasi itu apa. Menstruasi adalah peluruhan yang terjadi di dinding endometrium atau di rahim. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada endometriumnya, tidak akan terjadi peluruhan. Jadi, kesimpulannya adalah orang yang telah melakukan operasi pengangkatan rahim yang rahimnya sudah diangkat, itu sudah tidak bisa lagi untuk menstruasi. Nah, terus kalau misalnya ada orang yang sudah melakukan operasi atau sudah diangkat rahimnya, tapi masih ada pengeluaran seperti menstruasi. Apa itu? Kalau misalnya orang yang sudah sudah diangkat rahimnya, kemudian tidak bisa lagi menstruasi, tapi kenapa ada yang mengalami pengeluaran bercak, ada juga yang mengalami pengeluaran darah, seperti darah menstruasi. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan bahwa pengeluaran yang terjadi itu bisa saja terjadi karena adanya luka atau infeksi di vagina atau terjadi peradangan di serviks. Jadi kalau misalnya hal itu terjadi, sebaiknya segera diperiksakan. Jangan sampai terjadi infeksi. Nah, kalau misalnya cepat diperiksakan, maka cepat juga ditangani. Dan jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi kalau misalnya tidak segera ditangani. Oke, moms, mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat.
Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih banyak. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan kalau misalnya ada moms juga yang ingin menyarankan video apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.